Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a alaina fi kuliah sab'ah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Mari kita awali kuliah sab'ah dengan membaca basmalah untuk menggapai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada materi yang sebelumnya, yaitu baru mulai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, kalau boleh saya tanyakan dulu, setelah mengkaji Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7, kesimpulan apa yang kita dapatkan setelah mengetahui Al-Fatihah? Baru nanti pindah ke Al-Baqarah. Mulai dari Mas Abdi boleh. Al-Fatihah intinya merupakan surat pembuka. Surat pembuka. Jadi Bisa didekatkan barangkali nggak apa-apa. Al-Fatihah merupakan surat pembuka. pembuka. Udah, gitu aja. Dewi, kalau menurut Abdi, Al-Fatihah merupakan surat pembuka. Idem. Ya salah. Ini sudut pandang idem ini yang repot. Itu bukan kesimpulan ya. Bukan kesimpulan. Kalau pertanyaannya Al-Fatihah itu artinya apa? Surat Al-Fatihah artinya apa? Baru jawabannya surat pembukaan. Kan kita sudah kaji Al-Fatihah itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Dari ayat 1 yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah tahu artinya lah ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta atau semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu yang mempunyai sifat pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Iya karena kedua, iya karena nasta'in, sebuah pernyataan dari kita sebagai hamba mengakui hanya kepadamu kami mengabdi, beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Isinya kan itu. Terus akhirnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, walad dolin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Bisa nggak disimpulkan itu? Simpulannya setelah 7 ayat kita kan itu yang kita pakai di dalam sholat 17 kali minimal sehari semalam. Coba ayo kita renungan dari pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu satu, kita diperkenalkan dulu siapa Allah itu, sehingga seluruh aktivitas kita kalau ingin mendapatkan barokah harus di atas namakan Allah. Jadi sini kesimpulannya Bismillah, Allah memperkenalkan kita tentang ketuhanannya.
Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sumber kasih sayang, sumber cinta, sumber segala energi, sumber kehidupan, sumber keberkahan. Dan itu sudah kita terima. Itulah Allah yang Tuhan pencipta alam semesta itu. Nah, dengan berbagai karunia-Nya itulah kita menjadi orang yang mengenal, kemudian kita memuji. Yang pengenalan pada Allah itu dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri. Makanya wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kenali diri kita, kemudian sekarang dikenalkan tentang Allah. Lalu sebagai bentuk pujian kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang menciptakan alam semesta, yang mempunyai sifat kasih sayang, Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Temukan pujian itu. Dia adalah Sang Malik, Sang Penguasa, ya, penguasa alam semesta yang paling kuasa nanti di hari pembalasan. Setelah kita mengenal betapa besarnya, betapa agungnya, betapa sucinya Tuhan kita, Allah itu, lalu kita membuat pernyataan sebagai hamba. Kalau begitu Allah sebagai Tuhan, kita manusia sebagai hamba itu iya karena itu hanya kepada Allah aja menyembah, hanya kepada Allah mengabdi, hanya kepada Allah beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Terus ujung-ujungnya minta, habis memuji minta. Ya kan? Apa mintanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan. Jadi kalau boleh disimpulkan, jadi disimpulkan yang simpel. Simpel itu simpel. Namanya kesimpulan itu membuat sesuatu yang bertele-tele jadi simpel. Kesimpulannya ini Allah mengajarkan kepada kita dalam pembukaan Al-Quran tentang adab-adab berdoa. Halo Bi, apa kesimpulannya surat Al-Fatihah? Kepada kita tentang adab. Nah, jadi intinya ketika kita mau berdoa, meminta, menyeru, kenal dulu. Saya kalau mau minta sesuatu sama Mbak Wiji, saya harus kenal Mbak Wiji dulu. Kalau enggak, nah, siapa lu? Ribet juga. Nggak bakal percaya lagi ya. Ya, coba saya diutangin uangnya untuk 10 juta. Nggak kenal, ya dikasih nggak? Pasti pikirannya penipu nih. Kita mau minta sama Tuhan kan kenal dulu Allah itu, bla 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 bla. Terus kita nyatakan kita sebagai hamba, kita memuji. Coba deh kalau kita mau minta sama mamanya, sama ibunya, sama bapaknya, puji-puji aja dulu. Bapak ganteng dan mama kan tambah cantik aja, gitu aja dulu sini. Orang tua bikin senang orang tua dulu. Kadang-kadang kita belum minta malah udah dikasih kan. Kalau kita bisa menyenangkan hati orang tua itu, coba praktekin nggak? Tapi kalau kita receh sama orang tua tertunggu kan ngasih. Kalau kita bikin senang orang tua, pokoknya kita bercandain, kalau kita itik-itik gitu, lama-lama dikasih duit, diitik-itik aja gitu. Ntar kegelian jual, ya gitu. Itu adab sama Allah gitu. Kita kenal Allah, kita puji-puji. Baru ini minta. Makanya ada hadis bunyinya Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Setiap doa mesti ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Itu karena itu ada berdoa. Nanti kebuka semua kalau enggak. Makanya dia pembuka rezeki, pembuka keberkahan, pembuka kasih sayang, pembuka cinta. Kalau pengen dicintai wanita baca Fatihah aja.
baca Fatihah. Pengen dicintai cowok, baca Fatihah, cowok yang sibuk, bacain Fatihah aja. 3 kali sambil kakinya ini ke bumi 2 kali. Dolin amin wah ini sambil bayangin wajah yang dicintai. Nah ini mau praktekin ya Mas ini. Enggak serius banget kelihatan. Perhatiannya serius banget, fokus banget. Giliran cowok ada fokus banget. Nah ya wajar, udah gede kan. Kalau kemarin-kemarin masih anak-anak ya. Sekarang udah gede, wajar nggak usah malu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi terbuka. Kalau pembukaan sekarang begitu walat dolin ditutup dengan amin. Artinya udah kabul, udah terbuka. Begitu Al-Fatihah terbuka, yang kelihatan apa? Yang tampak apa setelah Al-Fatihah? Apa? Surat Al-Baqarah. Apa itu Al-Baqarah? Sapi betina. Kenapa sapi betina? Kenapa nggak sapi jantan yang gagah? Banteng kan sapi betina, sapi jantan itu. Sapi lanang. Di Jakarta ada bulakan sapi lanang. Lapangan banteng. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Ayo kita berpikir. Kita berpikir, kenapa Pak Warto berubah begini cara ngajarnya? Kenapa nggak kayak dulu suruh baca aja? Ngapain saya ngajarin orang yang nggak bisa baca? Baca udah pintar, udah lancar, tajwidnya juga udah bener. Jadi tugas pengajar itu bukan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman, tapi tugas pengajar yang utama mengetuk pintu-pintu pikiran, biar pikirannya nggak dianggurin. Sayang-sayang kalau ceplakan otak di kepala kita dianggurin aja. Ya, namanya apa? Tafakur. Ini kita aja tafakur, kita ketuk pintu. Mungkin tak aja mikir. Kenapa sapi betina? Hanya mulai kita kalau nggak gitu biar belajar mikir. Laki-laki akalnya 9, nafsunya 1. Wanita nafsunya 9, akalnya 1. Makanya Allah itu adil supaya ada keseimbangan. Laki-laki ada rasa cinta kepada wanita, wanita ada rasa cinta kepada laki-laki. Jadi begitu udah tek lengkap tuh. Akal 10, nafsu 10. Nah, karena laki-laki yang akalnya 9, mestinya laki-laki yang lebih cerdas. Yang jawab duluan biasanya. Begini Pak. Gitu. Tapi kalau sampai ada wanita yang lebih hebat, itu wanita generasi Kartini. Kenal kan Kartini ya? Bukan Karsini, Karsini mamanya Bayu. Kartini. R.A. Kartini. Wanita juga nggak boleh kalah sama, jangan mau direndahkan walaupun ini. Kalau memang wanita yang akalnya 1 tapi lebih dominan, dimanfaatkan dengan sungguh bisa ngalahkan laki-laki yang otaknya 9, yang akalnya 9. Tinggal tergantung laki-lakinya gengsi nggak kalau kalah sama wanita. Kalau nggak gengsi, kalau nggak punya rasa malu berarti ndablek. Nah iya, ayo Kartini. Kartini itu ngaji, itu nggak pernah di sejarah. Raden Ajeng Kartini itu nggak pernah diceritakan dalam sejarah. Tentang bagaimana beliau ngaji sampai bisa mencetak buku, menulis buku habis gelap terbitlah terang, itu ada proses. Wanita pertama Indonesia yang mendobrak dunia pendidikan. Kartini yang waktu itu perempuan nggak boleh sekolah, zaman Belanda ditekan Belanda. Ngajinya sama Mbah Soleh Darat namanya, Semarang. Itu jauh jaraknya. Raden Ajeng Kartini itu rumahnya di Mayong, daerah Jepara, ngajinya ke Semarang. Kalian kan enak, ya kan? Cuman dari gang itu, cuman lewat sini, dari gang ini tinggal Mbak Cim bilang, saya kan Cimanggis Pak, tapi masih jauhan Mayong Semarang daripada Cimanggis Susukan mah. Ngaji yang membaca darat, ngajinya kayak gini, Quran. Zaman dulu orang nggak boleh paham Quran, ditangkap di Belanda, dilarang menafsirkan Al-Quran. Tapi Raden Ajeng Kartini nekat minta supaya Al-Quran diterjemahkan bahasa Jawa. Kenapa bahasa Jawa? Indonesia waktu itu belum lahir. Karena Raden Ajeng Kartini baru umur 13 tahun waktu itu.
Indonesia belum lahir. Yang ada Jawa Dwipa. Itu udah mencakup seluruh Indonesia itu Jawa. Itu Raden Kartini yang minta. Makanya pertanyaan ini kalau dijawab oleh yang kelompok wanita berarti generasi Kartini yang jawab. Mungkin kalau di tes DNA mungkin DNA-nya RA Kartini. Kalau saya jadi Abi gengsi, saya paling jawab gitu. Akalnya 9. Kenapa sapi betina? Kenapa Al-Baqarah? Hah? Gimana Mbak Ji? Al-Baqarah itu bahasa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu kalam ilahi. Berarti bahasa Tuhan. Yang paling bisa menjelaskan kenapa Al-Baqarah itu harus Tuhan. Itu dong jawabnya. Nah, supaya pengen terjawab kenapa Al-Baqarah? Al-Baqarah itu sapi betina. Ada apa sih dengan sapi betina? Enggak tahu juga nih. Kenapa sapi betina? Apa sih istimewanya sapi betina? Masa nggak tahu juga sih? Ayo. Harus cemerlang. Satu, dagingnya banyak. Bener. Cenderung perempuan itu, ya, kalau sudah dewasa, apalagi punya anak, mesti gemuk. Gemuk ya? Coba aja dah. Enggak, maaf dah, lihat aja Vika dah. Pak Bawa dulu kaget ketemu Vika melebat. Siapa nih? Dia punya anak gemuk. Sapi betina itu dagingnya luar biasa. Yang kedua apa? Susunya terkenal seluruh dunia. Susu Etawa itu tidak begitu ngetop, nggak seperti susu bendera, susu itu semua dari sapi Australia, sapi India, sapi membuat lebaran gitu. Ya, supaya ada jawaban kenapa itu Al-Baqarah. Oke ya, ngaji dulu. Buka surat An-Nahl. An-Nahl ayat 66. An-Nahl itu surat ke-16 kalau nggak salah. Sebelum Al-Isra. Ini namanya ngaji keren ini. Ayat 66. Sambil ngerokok dulu. Dosen ya, tapi kalau yang nggak dosen jangan ngerokok. Yang boleh ngerokok dosen. Tapi kalau mau ngerokok harus duduknya di sini. Ini nggak apa-apa. Siapa yang udah ketemu? Mbak Ji ketemu? Udah, Pak. Baca Mbak Ji? Yang kenceng Mbak Ji, biar gue denger. Nah, yang kenceng Mbak Ji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibrata nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wada mil labanan kholisun igol lisyaribin. Sadaqallahul azim. Wih, baca. Kenceng ya. Volumenya digedein. Pak Warto kan kuping faktor X nih. So, Abi, kenceng nih, biji, laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min
خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. Ayo, gantian. Kamunya. Kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sadaqallahul Bin. azim. Kencang, Bin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah dulu dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal aqnabi tattakhizuna min hisabara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Sadaqallahul azim. Baca artinya yang kita baca. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayo kita kaji sekarang. Al-Baqarah. Sapi betina. Sapi betina itu termasuk binatang ternak. Kan ada binatang yang termasuk unggas ya, ada binatang melata, binatang ternak. Yang dominan bagi sapi binatang ternak itu adalah daging. Diambil yang betina karena yang betina itu terkenal menghasilkan air susu. Kalau laki enggak, makanya laki enggak begitu ini laki. Ya. Laki mah diambil tenaganya aja. Tapi kalau susunya mesti wanita. Nah, ini diterangkan di surat Al-Anfal ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan khalisan sya'igal lisyaribin. Wa inna dan sesungguhnya lakum bagi kamu sekalian, untuk kamu sekalian, fil an'ami di dalam binatang ternak itu la'ibratan, sungguh benar-benar ada pelajaran. Jadi ada apa dengan Al-Baqarah? Ada apa? Pelajaran. Pelajaran itu mendapat apa satu pengetahuan yang bisa kita ambil manfaat dari pengetahuan itu. Jadi ada ilmu. Berarti Al-Baqarah itu termasuk ayat yang bisa mendatangkan suatu ilmu pengetahuan buat kita. Jadi ternyata sapi betina itu pelajaran. Artinya Allah memberikan pelajaran kepada kita dengan menghadirkan sapi atau Al-Baqarah. Nah, ayo kita coba pelajaran apa yang akan diberikan Allah pada kita lewat Al-Baqarah itu, lewat sapi betina. Allah nyatakan nusqikum, aku beri minum kalian, kami beri minum kalian, berarti kita semua ini. Ya, kata Allah, aku beri minum kalian mimma dari apa-apa, dari sesuatu fi butunihi yang ada di dalam perutnya. Perutnya siapa? Al-Baqarah. Perutnya sapi. Jadi kata Allah, aku beri minum kalian dari apa yang ada di dalam perut sapi itu, sapi betina itu, atau dalam perut binatang ternak itu. Yang mana minuman yang kami berikan kalian itu mim baini farsi wadamin, keluarnya ada di antara kotoran dan darah.
Bentuknya apa? Labanan. Susu. Jadi Allah memberikan minum kepada kita sebuah minuman yang berasal dari perut sapi betina. Ya, dari binatang ternak itu yang keluarnya itu antara tai dan darah. Biar jelas lah. Kotoran nanti kan banyak kotoran itu. Ya, kalau bahasa ininya ya tai dan darah. Itu bentuknya apa? Labanan. Susu. Jadi susu yang kita minum setiap hari itu keluarnya dari apa? Antara kotoran dan darah. Campur di situ. Tapi bisa kholison. Keluar bisa menjadi kholis itu ikhlas. Mukhlis. Kholison murni. Antara tai dan darah, tapi begitu keluar berupa susu yang murni. Kholis itu murni, ikhlas itu murni, amal yang murni semata-mata karena Allah disebut ikhlas. Makanya di sini lafadznya kholis. Ikhlas itu kata dari kholaso, kholisun. Ikhlas. Murni. Belum ada yang namanya susu kok. Ada kotorannya dikit nggak ngikut itu. Pernah nemuin nggak? Enggak. Wah ini ada hijau-hijau dikit nih. Apa kuning-kuning dikit? Nggak ada. Atau merah-merah dikit? Nggak ada darah yang ngikut sedikit pun. Nggak ada kotoran sedikit pun yang ngikut. Murni itu susu. Walaupun dia berada di tengah-tengah antara kotoran dan keren. Keren, pelajaran luar biasa. Kita hidup di dunia ini kumpul dengan macam-macam manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang ini. Kalau kita masih bisa bertahan menjadi orang yang tidak terkontaminasi, keren nggak? Ikhlas masih tetap nggak terpengaruh. Kholis. Nah, yang kholis itu, yang susu murni itu saigon. Saigon itu menyegarkan, bukan hanya mudah untuk diminum, tapi menyegarkan, menyehatkan. Saigon itu artinya bagi siapa? Lisaribin, bagi orang yang minum. Ini pelajaran apa? Ayo, kesimpulannya pelajaran apa? Tentang apa? Kesimpulannya udah bisa dipahami belum? Kan udah diterjemahkan, udah tak jelaskan. Paham nggak? Bisa dipahami nggak bahasa saya? Bisa nggak disimpulkan? Biar simpel gitu. Tadi kan udah saya uraikan tuh. Nah, disimpulkan biar simpel gitu. Kira-kira tentang apa ini? Pelajaran apa yang kita ambil? Rezeki. Tentang apa tadi? Rezeki, Pak. Jangan takut dong, masa takut salah. Rezeki. Apa? Rezeki. Tentang? Rezeki. Rezeki, ya. Rezeki susu, padahal kita dapat rezeki kan bukan susu aja, banyak. Susu itu menyegarkan. Itu yang minum. Penekanan dalam ayat ini adalah tentang kholis. Ikhlas. Nah, kenapa sapi betina? Mengajarkan kita supaya semua amal-amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah orang-orang yang ikhlas, kholis, murni dalam melaksanakan perjuangan hidup 24 jam. Dan peluang ini hanya diberikan kepada orang yang sudah punya suami. Atau laki-laki yang sudah punya istri. Yang lain jangan ngiri. Dia punya peluang 24 jam punya nilai ibadah semua. Bayangkan ketika menikah, baca syahadat, tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dimulai dengan syahadat, ya kan,
ankahtuka wa jawaztuka maktubataka ala ma amarallahu bi wa imsakum bi ma'rufin aw tasikum bi ihsan. Saudara Abi bin Basuki saya nikahkan dan saya kawinkan Ririn binti Basman. Kalau mau binti Basuki nggak boleh, Basman boleh. Kepadamu dengan makan luar tunai Fatimah nikahkan kawinnya Ririn bin Basman tunai. Jadi suami istri bisa mengalami hidup berumah tangga. Itu mulai ada peran tuh. Sejak itu 24 jam ibadah peluangnya. Asal dilaksanakan dengan ikhlas, murni lillahi ta'ala. Istri pagi-pagi ngerebus air, bikinin kopi, bikinin teh suami. Selama masa air sampai ngudek, sampai diminum, nemenin suami minum, itu ibadah. 1 jam nemenin, 1 jam ibadah. Selesai cuci piring, selama cuci piring ibadah. Selesai nyuci pakaian, selama nyuci pakaian ibadah. Suami berangkat kerja, dari mulai berangkat sampai pulang ibadah, asal lillahi ta'ala. Tapi kalau yang belum punya istri nggak bisa. Yang belum punya suami nggak bisa. Makanya cepet-cepet punya suami kalau nggak punya pacar. Kalau baru pacaran nggak bisa. Pacaran doang nggak bisa. Harus syahadat dulu. Makanya jangan lama-lama pacaran. Itu makna kholis. Bisa dipahami nih? Simpel nggak? Beruntunglah bagi yang sudah nikah. Beruntungnya bagi yang sudah punya suami. Beruntunglah bagi yang sudah punya istri. Jangan tanya, Pak Warto kan juga nggak punya istri. Kan tadi sudah pernah. Ya kan? Udah pernah. Tapi sekarang kan nggak bisa 24 jam, ya enggak. Kalau pengen 24 jam harus punya istri lagi. Ya kan? Makanya Ustadz Lokman juga jangan kelamaan, kan masih muda. Bisa cepet-cepet nyari lagi. Ya. Tanya dulu, kok masih gadis atau sudah janda kan gitu ya. Tanya dulu. Jadi cinta, status jelas. Itu karena kholis. Ikhlas. Coba deh kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Itu yang menerima senang nggak hatinya? Senang. Habis menerima diomong-omongin, wah pagel juga kita habis dikasih. Ya. Kalau kita ikhlas, yang menerima saigolis syaribin, menyegarkan bagi yang menerima, yang minumnya. Itu pelajaran keren ya. Keren ya, nggak pernah terpikir sebelumnya ya. Untung ngaji. Coba kalau baca doang 30 juz, kagak ngerti kita. Satu ayat kita paham lalu kita amalkan, itu jauh lebih utama daripada hafal 30 juz nggak ngerti apa-apa. Mana yang lebih utama? Mau dibuktikan? Satu ayat aja. Paham, amalin. Oke. Ayat pertama. Al-Baqarah udah paham ya maksudnya ya. Mendidik kita supaya ikhlas. Itu murni, bersih, nggak boleh ada kemasukan, ada terkontaminasi apapun, nggak boleh ada riya, nggak boleh karena nggak boleh bangga, nggak boleh sombong karena kita bisa berbuat baik. Jangan. Udah cukup. Kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu tersembunyi ikhlas itu. Al-Baqarah ayat 1. Al-Baqarah ayat 1. Abi, dia gimana? Al-Baqarah ayat 1. Apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Yang lain mesti idem. Idem ya? Alif Lam Mim juga ya? Ya. Oke. Artinya? Ya Allah. Hah? Ya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang? Mengetahui. Hanya Allah yang maha tahu. Terus kita nggak tahu nih. Buat apa itu ditulis? Nih, cara ngamalinya gimana kalau kamu nggak tahu? Kan ayat Al-Quran harus diamalkan.
Kalau kita nggak tahu, artinya ngamalinya gimana? Jadi alif lam mim itu hanya Allah. Kita nggak ada yang tahu dong berarti. Sama. Nah, setelah Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim. Alif lam mim itu namanya hurufnya namanya huruf muqatta'ah. Ayat muqatta'ah itu yang dibaca terpotong-potong. Nggak boleh dibaca alama gitu, nggak boleh. Alama nggak boleh. Itu orang baca Iqra kan? Alama nggak itu kan? Karena Iqra kan harus langsung baca. Jadi yang alif tetap dibaca alif, yang lam tetap dibaca lam, yang mim tetap dibaca mim. Itu namanya muqatta'ah. Artinya huruf yang ayat yang harus diputus-putus membacanya. Nggak boleh disambung. Alif, lam, mim itu namanya ayat muqatta'ah. Ya, emang itu ayatnya mutasabihat, nggak ada yang tahu artinya. Ulama manapun ahli tafsir nggak ada yang tahu artinya. Jadi setahu kita hanya ya udah hanya Allah yang tahu. Bisa kita mengamalkan? Harus bisa. Artinya setelah kita kenal Al-Baqarah, yuk kita praktekkan pelajaran dari Al-Baqarah itu. Ayolah segala amal perbuatan kita mulai dengan atas nama Allah. Karena amal kita pengen berkah dilakukan dengan atas nama Allah, udah ada, cukup hanya Allah saja yang jangan dipamer-pamerin. Kalau dipamerin ikhlas nggak? Hah? Kalau dipamer-pamerin gitu. Saya ngasih nih Rin, gue hadiah buat kamu. Salam dong, diterima dulu. Tahan, dipoto yang lama. Ada nggak yang begitu? Ada. Ikhlas nggak itu? Ada Ri? Iya. Belum lagi nanti orangnya nanti habis itu yes bangga deh. Terkontaminasi dengan riya, dengan ujub. Habis itu terus merasa bisa ini sombong nggak? Itulah yang disebut farsin wadamin. Kotoran dan darah itu masuk terkontaminasi. Tapi susu yang murni tidak pernah terkontaminasi dengan kotoran maupun darah. Kholis, mesti yang terima seneng hati, mesti membawa berkah. Amal apapun udah cukup alif lam mim. Apapun yang kita lakukan, kita mesti legowo hati ini, nggak akan ada kecewa. Udahlah, nggak perlu ada yang tahu. Cukuplah hanya Allah yang tahu. Dari sekecil apapun sampai yang paling besar, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Pasti Allah tahu. Yang kita lakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi, Allah tahu. Lahir kita maupun apa yang ada dalam batin kita, Allah. Ya udah, kenapa harus dipamer-pamerin? Cukuplah hanya Allah yang bisa nggak itu diamalin? Bisa kan? Mulai hari ini amalin aja alif lam mim, keren kita. Semua aktivitas kita punya nilai. Karena semua yang kita lakukan hanya semata-mata dengan atas nama Allah. Karena lillahi hanya Allah yang ikhlas. Bisa itu bisa disimpulkan nih, kesimpulan ini. Enak ya? Enak ya? Jadi nanti itu dasarnya surat An-Nahl ayat 66 itu Al-Baqarah. Mengheningkan kita mulai. Selesai. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ngaji targetnya paham, udah paham ya alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.